Dokter, Sintian sudah masuk ruang operasi sangat lama. Kenapa masih belum keluar? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Dokter sedang berusaha menyelamatkannya. Kalau sudah selesai pasti akan langsung mengabari Tuan. Linze, ini salah ibu. Membuat Sintian sampai begini. Bu, ibu juga terlalu senang sampai tidak sengaja jadi begini. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Siapa anggota keluarga Yun Sintian? Mohon maaf, pasien mengalami pendarahan parah. Bayinya tidak bisa dipertahankan dan terpaksa dilakukan induksi persalinan. Apa kamu bilang? Jangan masuk, semuanya keluar. Pasien baru selesai dioperasi, mohon tenang. Penyihir tua itu jelas-jelas kursinya ada di belakang dia. Dia sengaja menabrakku. Kenapa? Padahal aku tidak meminta apapun. Mengapa Kak Linze tidak diperbolehkan menikahiku? Sintian, bagaimana keadaanmu? Ayah, ibu? Aku baru saja tahu tentang bayimu. Yang terpenting sekarang kamu harus jaga kesehatan. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku tak akan memaafkan keluarga Lin. Ibu, jangan salahkan Paman Lin dan Bibi Biro. Aku yang salah karena tidak hati-hati. Sekarang aku cuma bisa bergantung pada keluarga Lin. Aku harus bertahan dulu. Linze, soal biaya rumah sakit Sintian. Paman Yun, ayah dan ibuku membekukan semua kartuku. Ada banyak urusan di perusahaan yang juga menunggu ditangani mereka. Mohon maaf. Keluarga Lin ini kenapa sih? Cucu kandungnya sudah tidak ada, masih saja tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak mau menanggung biaya rumah sakit putriku. Sudahlah, ini bukan sesuatu yang perlu kalian khawatirkan. Linze, kamu temani Sintian baik-baik. Aku dan Bibi Jiang tak akan mengganggu kalian lagi. Baik. Yun Yiming, coba katakan apa saja yang aku dan Sintian harapkan setelah belasan tahun mengikutimu. Aku tidak peduli lagi. Sekarang bagaimana rencanamu soal biaya rumah sakit Sintian? Kenapa buru-buru sih? Kalau bukan karena Yun Xiang-Xiang si anak yang tidak berbakti itu, mana mungkin aku jatuh sampai seperti ini? Aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadap anak yang tidak berbakti itu. Tapi Yeging, si wanita tua itu mudah percaya aku bisa dapat biaya rumah sakit darinya. Baguslah, kenapa aku tidak terpikir soal hal itu? Kebetulan kamu sedang butuh uang, mintalah lebih banyak untukku. Yeging. Maaf ayah, tadi memanggilku. Hal terpenting saat minum teh adalah tenang dan konsentrasi. Tapi kamu dari awal sudah tidak fokus. Xiang-Xiang juga akan kesini hari ini. Apakah ini karena masalah dia? Yeging, aku tahu kamu suka menangani semuanya sendiri. Tapi sekarang kamu punya Xiang-Xiang dan aku. Katakanlah sebenarnya ada apa? Ayah benar, aku seharusnya tidak menahan Xiang-Xiang lagi. Hari ini aku mau menemani kakek main catur. Entah bagaimana kabar ibu di tempat kakek. Apa kamu bilang Yun Yiming si bajingan itu masih berani menelpon? Maaf ayah, sudah susah-susah kamu dan Xiang-Xiang berada di sisiku. Aku tidak mau hal ini menghancurkan kalian berdua. Xiang-Xiang, kamu sudah datang? Bu, bukannya aku sudah bilang jangan berhubungan lagi dengan Yun Yiming. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata kamu mendengar semuanya. Yun Sintian keguguran. Keluarga Lin tidak mau membayar biaya rumah sakitnya. Takutnya uang Yun Yiming sudah dihabiskan oleh dirinya sendiri. Sekarang dia malah meminta 2 miliar pada Yeging demi ibu dan anak itu. Aku yang merasa malu untuknya. Begitu rupanya. Begini saja, ibu dan kakek tidak usah mempedulikan ini. Biar aku saja yang mengurusnya. Bisakah, Xiang-Xiang? Ibu khawatir kamu tidak sanggup. Hahaha, oke, aku tidak salah menilai orang. Kamu lakukan saja, kakek akan menjagamu baik-baik. Yun Yiming, kamu ini aneh sekali. Bisa-bisanya berpikir ibuku akan memberikan uang begitu banyak demi ibu dan anak itu. Entah kamu pantas disebut bodoh atau bagaimana. Nona, kurang lebih informasi dasarnya demikian. Baiklah, terima kasih ya.
Awalnya kukira ini adalah trik baru Yun Yiming. Ternyata Yun Xintian benar-benar keguguran. Kasihan sekali bayi yang belum lahir itu. Semoga dia baik-baik saja di kehidupan berikutnya. Tapi apakah Yun Xintian keguguran murni karena kecelakaan? Atau... Halo, ada perlu apa denganku? Menurutmu aku ada perlu apa denganmu? Ternyata Fusihan. Aku terlalu memikirkan masalah itu sampai asal mengangkat telepon. Memalukan sekali. Aku sekarang di rumah sakit XXX. Tadi aku asal mengangkat teleponmu tanpa melihat layar ponsel. Ada apa? Apa kamu sakit? Kamu tidak usah cemas, aku baik-baik saja. Xiang? Oh, ternyata mereka tepat waktu sekali. Nanti akan kujelaskan padamu. Kututup dulu ya. Rumah sakit ya? Xiang, kamu membawa uang itu kan? Cepat berikan padaku. Mau ditransfer melalui apa? Masa Nyonya Jiang hanya akan berdiri begini saja? Trik apa lagi yang Jalang ini mainkan? Ingin minta tolong tapi tidak mau meminta? Masa mau aku suapi uang ke mulutmu? Xiaoye, cepatlah. Kamu juga memohonlah pada Xiang. Jangan lupa di like dan di subscribe. Yun Xiang, kamu jangan keterlaluan ya. Bagaimana sih cara ibumu mengajarimu bicara? Aku ini masih lebih tua darimu. Jiang Xiaoye, beraninya kamu menyebut ibuku. Memangnya kamu pantas? Apa katamu? Kartu ini berisi 600 juta. Pinnya satu-satu. Apa? 600 juta? Xiang, sana aku bicara dengan ibumu. Bukankah jumlahnya 2 miliar? Berikan saja uang ini untuk pengemis. Ayahmu membesarkanmu sampai sebesar ini. Kami hanya minta sedikit uangmu, kenapa memangnya? Pengemis? Wah, sepertinya kalian menyebut posisi kalian sendiri dengan tepat. Jangan menghina para pengemis. Menurutku, kalian lebih rendah dari pengemis. Yun Xiang. Bu, kenapa dia bisa ada di sini? Xintian, Yun Xiang, si Jalang. Kamu datang untuk menertawakanku ya? Kalau kamu berani menyakiti ibu dan ayahku, aku tak akan melepaskanmu. Kamu? kesabaranku terbatas hari ini. Kamu mau kartu ini atau tidak? Kusarankan kamu jangan berpikir untuk mencari ibuku lagi. Aku yang mengurus semuanya sekarang. Mau. Segini juga cukup. Tolong jangan marah pada adikmu dan Bibi Jiang. Mereka juga sangat tertekan. Sialan, Yeging ternyata berani menipuku. Si anak tidak berbakti ini makin lama makin memberontak. Antara ini aku tahan dulu. Jika nanti ada kesempatan aku akan membalas mereka. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Yun Yiming, jika kamu mengganggu ibuku lagi, aku tidak akan memberikan ampun pada keluarga kalian. Paham? Dasar Jalang, jelas-jelas aku bisa jadi nona besar berikutnya. Tapi kenapa Jalang ini ingin terus menyakiti keluargaku? Yun Xiang, mati saja kamu. Yun Xintian, kalau aku balikkan kata-kata ini padamu, apakah kamu masih mau memukulku? Kamu jangan menyalahkan orang lain atas perbuatanmu sendiri. Xintian? Linze, akhirnya kamu datang. Entah bagaimana Xintian menyinggung Xiang. Xiang menendangnya beberapa kali. Padahal dia baru agak membaik. Bagaimana ini? Apa kamu bilang? Menjijikkan. Ya, maaf. Aku sebenarnya tidak tahan kakak menyakiti keluarga kita. Aku kesakitan. Yun Xiang, dia tetap saja adikmu. Kamu berbuat sekejam ini, memangnya tidak takut mendapat balasannya? Keluarga ini dipenuhi omong kosong. Bagaimana bisa aku berhubungan dengan orang-orang semenjijikkan ini sebelumnya? Aku sebaiknya segera pergi. Dasar Jalang, berani-beraninya memukul Xintian. Hari ini kamu harus dapat balasannya. Gawat, aku barusan melamun. Suara ini? Sakit, lepaskan aku. Cuhe? Nona Yun, Nona baik-baik saja? Fusihan? Dia juga datang? Sialan.
Orang ini sangat kuat. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Tuan ketiga grup Fu ada di sini? Jangan-jangan sejalang Yun Xiang benar-benar bisa punya kuasa sampai setinggi ini? Juhe, jangan biarkan bajingan ini mengotori tanganmu. Kita segera kembali saja. Baik, Nona Yun. Kak Linze, kamu baik-baik saja kan? Lagi-lagi begini, kenapa sih si Jalang itu selalu saja dikelilingi pria-pria hebat sih? Tidak kekurangan orang yang bisa dia panggil, sedangkan aku sudah tidak punya anak. Statusku di keluarga Lin akan lebih rendah darinya. Tuan ketiga Fu, Tuan dan Xiang saling mengenal. Yang tadi hanyalah kesalahpahaman. Anak-anak emosinya masih tinggi. Pasti mereka yang salah. Jangan perhitungan dengan mereka. Kamu tahu salah. Minta maaflah pada Xiang. Tentu. Aku segera minta maaf. Maksudku, kalian semua minta maaf padanya. Semuanya dengarkan. Kalian semua masih belum cukup malu di hadapan Tuan ketiga. Cepat, semuanya minta maaf pada Xiang. Dasar pengecut, tapi Tuan ketiga Fu sangat protektif pada si Jalang itu. Keluarga Fu tidak boleh sampai diprovokasi. Untuk sekarang tahan dulu saja. Mohon maaf. Tintian dan Linze, cepat minta maaf. Cepat. Berisik sekali. Aku tidak akan menerima permintaan maaf kalian. Asal kamu senang saja, sekarang pulanglah bersamaku.